Saya kan Baik, selamat siang Pak Dewa Mas. Bagaimana kabarnya hari ini? selamat siang, Bapak Kepala. Wah, Baik-baik aja, Pak. ya, jadi senang Ya, sekali ya rasanya hari ini kita bisa bertemu meskipun melalui tatap maya ya. iya, Nah, Pak. nah jadi eh, apa nih yang mau Pak Dewo sampaikan? Apa nih yang mau kita bicarakan pada pertemuan ini? Eh, Gini loh, Pak. Ini judulnya sih terkait dengan P5 sih, Pak. P5 penguatan proyek Pancasila yang sudah kita lakukan eh, berawal atau sudah lakukan beberapa tahap ini. Mungkin ini masuk ke sisi udah akhir-akhir untuk tema pertama ya, Pak ya. Ada sedikit kegalauan tentang pelaksanaan prosesnya ini, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi ada kegalauan tentang pelaksanaan ini secara bersama-sama dengan teman-teman. Seperti itu, Pak. Ya baik, jadi terkait dengan kurikulum merdeka ya Pak Dewo ya, Ya, P5 P5-nya, ya. Pak. Iya. Iya, iya. Jadi menjadi galau ya. Nah, jadi ini kan permasalahan ya pribadi ya Pak Dewo ya. Nah, jadi Iya. sebelumnya apa sih yang ingin Pak Dewo dapatkan dari percakapan yang kita lakukan hari ini? Saya inginnya sih ada sebuah solusi dalam artian sebuah ide atau mungkin sebuah arahan nanti tentang bagaimana kita akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan P5 selama ini. Jadi ada beberapa hal yang kita harus koreksi terkait dengan pertama adalah kerja tim. Kita kan sudah membentuk tim ya, Pak ya. Sudah tim ini sudah ada, koordinator sudah ada, fasilitator sudah ada. Tapi saya rasa apa yang kita harapkan di awal sesuai dengan tupoksi di tim itu belum berjalan dengan optimal. Saya amini bahwa ini baru pertama, jadi kita masih mencari dalam arti pola yang akan kita cari seperti apa pelaksanaan P5 ini. Tapi dalam proses awal ini tentu saja kita memang membutuhkan lebih banyak energi untuk mencari melakukan evaluasi dan melakukan perbaikan tanpa istilahnya tanpa membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Jadi ada sebuah istilahnya ada sebuah niat baik dalam prosesnya ini seperti itu, Pak. Jadi contohnya seperti ini. Mungkin Bapak biar lebih spesifik, mungkin pertama kita mulai dulu dari sisi pembagian tugas sih, Pak. Dalam pembagian tugas yang saya rasa yang kita sepakati di awal sesuai dengan pertemuan awal bahwa karena kita berjalan baru di awal, berarti kan dalam artian kita bekerja secara bareng-bareng. Tapi dalam kenyataannya antara koordinator dan fasilitator ini kayaknya tidak sesuai dengan harapan kita di awal. Yang pertama koordinator kan istilahnya menyiapkan segala hal sesuai dengan tupoksi itu. Tupoksi yang disediakan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan secara tim, fasilitator bekerja seperti itu. Tapi kesepakatan kemarin adalah kita berusaha bekerja sama-sama. Tapi dalam pelaksanaannya seakan-akan koordinator itu seperti tidak ikut terlibat dalam kegiatan kita di dalam kelas. Nah, itu yang terjadi. Karena kesepakatan awalnya memang sih secara tupoksi kita dipisahkan, tapi dalam perjalanan karena ini baru awal, kita sepakati bahwa kita kerja bareng-bareng memfasilitasi kelasnya itu secara bareng-bareng. Seperti itu, Pak. Iya, iya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua dengan kesiapan, ini kembali lagi ke tupoksi tadi, kesiapan teman-teman di fasilitasi, saya rasa teman-teman yang senior ada kebingungan, Pak. Ada kebingungan untuk bagaimana cara mengajarnya dan bagaimana pola mengajarkan. Sedangkan koordinator sendiri tinggal memberikan ide-ide saja, tapi tanpa istilahnya menyerahkan begitu saja apapun yang bisa diajarkan di kelas silakan. Ya apa istilahnya ya inilah temanya ini silakan diajarkan sesuai kemampuan ya seperti itu. Jadi seakan-akan koordinator ini tidak mau istilahnya terlibat untuk menyiapkan waktu untuk bertemu dengan kita, jadi mengarahkan teman-teman fasilitator seperti itu, Pak. Ya, baik Pak Dewo Mas. Jadi saya memahami sekali situasi yang Pak Dewo alami ya. Memang kalau dalam tupoksi itu sudah ada tugasnya masing-masing ya.
Namun Pak Dewa Mas kan menginginkan pada saat praktek di lapangannya atau praktek nyatanya, ya kita eh, singkirkan dulu atau pisahkan dulu tupoksi itu. Ya meskipun kita sebagai koordinator, sebagai apapun, sebaiknya kita kan harus berjalan bersama. Apalagi karena ini adalah program kurikulum baru. Jadi mau tidak mau kalau kita tidak bekerja sama pasti akan repot jadinya. Nah, untuk permasalahan itu Pak Dewo ya. Nah, jadi apa ukuran keberhasilan yang Pak Dewo inginkan dari pertemuan kita hari ini? Akhirnya ada sebuah ide. Saya pengennya dalam arti kita ada sebuah ide atau sebuah terobosan nanti sehingga teman-teman itu antara koordinator dan fasilitator bisa saling berkomunikasi dengan baik dan apa yang diharapkan oleh dengan P5 ini sesuai dengan yang diharapkan sesuai dengan modul yang diberikan oleh pusat. Nah, seperti itu Pak. Jadi secara kesimpulan seperti itu aja. Jadi kita tujuan akhirnya adalah dalam pertemuan ini setidaknya ada sebuah hasil yaitu kita mendapatkan sebuah solusi sehingga P5 itu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya. Oke. Selanjutnya Pak Dewo ya. Jadi setelah Pak Dewo mempunyai ada rencana ya, setelah Pak Dewo memiliki rencana, nah pada saat sekarang ini apa kesempatan yang paling Pak Dewo miliki? Nah maksudnya dalam hal ini Pak Dewo berada di posisi ideal yang berapa dan ingin mencapai posisi ideal yang berapa? Nah seperti itu coba. Saya ingin tahu dulu. Ini posisi ideal saya ya Pak ya. Ya. Kalau dari saya sendiri sih posisi saya ini masih dalam posisi saya juga belajar jadi masih di skala 5 lah Pak. Setidaknya dan juga teman-teman ya selalu saya bayangkan mungkin ada di posisi kebanyakan ada posisi 4 sama 3 Pak. Karena mungkin ya saya sendiri pengennya berjalan di mungkin ya 7, teman-teman juga bergerak syukur-syukur bisa sama nanti ya berada di 7. Tentunya ini baru awal tidak mungkin sempurna seperti itu Pak. Ya. Ya, baik Pak Dewo. Jadi Pak Dewo merasa posisi ideal Pak Dewo sudah berada di posisi 5 ya. Namun teman-temannya Pak Dewo masih kebanyakan Pak Dewo rasa berada pada posisi 3 atau 4. Dan posisi ideal yang Pak Dewo inginkan itu adalah posisi 7. Nah, selanjutnya Pak Dewo. Nah, sekarang karena melihat itu sisi ideal yang Pak Dewo punya itu sudah berada di sisi 5, itu kan sudah menjadi kekuatan sebenarnya untuk menuntun teman-temannya Pak Dewo yang masih berada pada posisi ideal 3 dan 4. Nah, selanjutnya peluang atau kemungkinan apa yang Pak Dewo bisa ambil? Ya. Peluangnya sih sebenarnya sudah ada Pak. Ada beberapa orang koordinator, dalam hal ini tidak semua. Dalam hal ini tidak berdaya, dalam tidak mampu, hanya sebagian saja. Tapi ada beberapa orang koordinator memang sudah memahami hal itu. Tentunya peluangnya adalah merangkul kembali, atau istilahnya mengumpulkan kembali teman-teman koordinator dan fasilitator dalam suatu pertemuan yang intens untuk membahas hal ini Pak. Jadi sehingga kembali lagi kita istilahnya merefresh kembali antara kesepakatan karena semua berawal dari kesepakatan. Kalau kita sudah komitmen terhadap hal itu, saya yakin kita ke depannya dalam artian bisa lebih terarah terhadap itu dan kita bisa mengulang kembali rencana-rencana yang sudah kita plotting di awal kemarin Pak, seperti itu Pak. Ya, baik. Jadi selanjutnya untuk mencapai itu kan Pak Dewo sudah ada peluang ya. Apakah dalam menjalankan peluang tersebut ada hambatan atau gangguan yang mungkin akan menghalangi tercapainya tujuannya Pak Dewo? Ada sedikit rasa Pak. Satu sisi saya masih posisinya sebagai, bukan saya minta posisi baru dalam artian, posisinya sebagai fasilitator. Kebetulan saya mengajar juga di kelas 10. Yeah. Satu sisi kalau saya terlalu lebih salah mengambil inisiatif, tentunya hal ini saya juga enak juga sama koordinator dalam ya kan gitu istilahnya. Udah pasti ya, okay. Kita rasakan itu di awal saya hapus dan sebagainya, tapi kok ada yang rasa ketidaknyaman dari teman-teman koordinator kalau saya terlalu berlebihan dalam artian mempush yang bersangkutan. Ya jadi kondisinya seperti itu Pak. Jadi kalau memang
posisi ini bisa diambil oleh mungkin koordinator, mungkin saya nanti koordinasikan dengan salah satu koordinator untuk agar komunitas koordinatornya ini bisa mengadakan sebuah pertemuan untuk tindak lanjut tentang kondisi hal ini, Pak. Seperti itu, Pak. Ya, ya kalau misalkan memang seperti itu gangguan dan hambatannya, apakah Pak Dewo sendiri memiliki solusi untuk mengatasi permasalahan itu, hambatan itu? Solusi sih sudah Pak, ada Pak, dalam artian dalam hal ini agar rutinitas pertemuan koordinator dan fasilitator ini, karena ini masih awal, namanya juga masih awal, jadi kan diintensifkan sehingga segala kekurangan dan permasalahan-permasalahan di lapangan kita bisa uraikan lebih awal, sehingga teman-teman fasilitator ketika datang ke kelas atau mungkin siap untuk mengajarkan P5 itu memiliki kesepahaman bersama, terutama terkait dengan materi apa yang mau diajarkan pada sesi itu. Kita kan sistemnya per minggu, Pak, di akhir minggu kita di Jumat Sabtu seperti Bapak ketahui, dan Jumat itu, jadi kita punya waktu dari Senin sampai Rabu untuk bahas ini. Jadi setidaknya kita solusinya pertama harus ketemu dulu, Pak. Dalam artian harus kita bertemu dulu, setelah itu baru kita cari kira-kira hambatan dan di mana kira-kira teman-teman fasilitator ini merasa, kalau saya lihat dari kemarin itu bingung mau ngasihkan apa di dalam kelas, gitu, Pak. Ya, oke. Nah, untuk solusi tersebut Pak Dewo nggih, jadi untuk solusi tersebut, nah apa ukuran keberhasilan yang Pak Dewo inginkan? Keberhasilan pertama, karena nih solusi tahap pertama ya, keberhasilannya adalah terjadi komunikasi intensif, Pak. Secara di awal minggu kita rutinkan terjadi hal seperti itu. Saya yakin setelah itu akan tergali ide-ide baru atau mungkin solusi-solusi atas permasalahan di tiap materi yang akan diajarkan pada minggu tersebut. Ya. Jadi utamanya bertemu dulu, Pak. Kalau sifatnya masih tercerai-berai dalam artian lepas-lepas seperti ini, hanya kita berkomunikasi di WhatsApp, kayaknya kurang mengalir, Pak. Ya, dalam artian WhatsApp seperti Bapak ketahui, kalau dari WhatsApp saja kan kadang-kadang ada persepsi yang berbeda terhadap sebuah kalimat gitu. Kalau kita langsung bertemu dan sering secara rutin, saya yakin hal-hal apa yang kita ajarkan pada minggu itu bisa terurai. Dan teman-teman, saya yakin semua guru itu adalah tidak kurang, mereka secara kemampuan ada kok mau mengajarkan apa, tapi tinggal kita mengarahkan mereka yang mau diajarkan itu apa. Nah, kan gitu, tinggal menggali pemantik aja. Nah, masalahnya adalah awalnya ini. Nah, jadi kita pasti secara komunikasi pertemuan pasti bisa, Pak. Ya. Ya, oke. Saya memahami posisi Pak Dewo ya. Jadi Pak Dewo menginginkan adanya komunikasi yang bagus melalui pertemuan-pertemuan ya. Kalau melalui WAG kan ya mungkin tidak terlalu efisien ya, tidak terlalu tepat guna ya. Nah, namun selanjutnya Pak Dewo ya. Jadi untuk tadi Pak Dewo sudah membahas ukuran keberhasilan Pak Dewo. Nah, terus apa komitmennya Pak Dewo terhadap ukuran keberhasilan yang ingin Pak Dewo capai? Kalau saya secara komitmen pribadi, saya memiliki prinsip bahwa sesuatu yang baru itu adalah menantang, Pak. Dalam artian, apalagi ini merupakan program dalam serius diminta oleh pusat, jadi saya memang dari awal komitmen saya adalah, saya pasti mempelajari dari awal dulu apa sih yang diharapkan dari P5 ini. Yang saya lagi ajukan preferensi adalah sudah pasti modul yang sudah diserahkan ke pusat, diberikan oleh pusat. Dan saya memiliki kekuatan bahwa saya memiliki link informasi dari beberapa teman-teman sekolah lain, ya, baik yang dari sekolah penggerak, dari balik guru penggerak, dan mungkin dari saya juga dalam artian nggak tanggung-tanggung, kalau memang ada orang baru saya rasa diberikan informasi untuk menggali informasi, ya saya cari gitu. Jadi saya mau mencari memperjelaskan kembali artinya pemahaman saya secara pribadi. Saya selalu banyak-banyak menggali informasi dari berbagai sumber yang mungkin diberikan, dan itu saya akan sampaikan ke rekan-rekan yang lain. Cuman masalahnya apakah apa yang saya sampaikan itu dipercaya atau dianggap sebagai sebuah jalan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi selama ini. Seperti itu, Pak. Iya. Bagus sekali Pak Dewo ya, komitmen yang luar biasa dari apa yang Pak Dewo sampaikan itu muncul dari dalam diri Pak Dewo sendiri. Nah, terus
Pak Dewo sudah memiliki komitmen terhadap ukuran keberhasilan yang akan Pak Dewo ingin capai. Nah, sekarang selanjutnya, apakah ada orang yang bisa membantu Pak Dewo untuk menjaga komitmen itu, yang bersama-sama membangun komitmen itu? Apakah ada? Ya, sudah pasti Pak. Tentunya pertama adalah dari sekian koordinator dan sekian fasilitator yang sudah saya ajak, sering ajak untuk berembuk, ajak untuk mencari solusi sementara. Dari sekian koordinator itu saya kan nggak bisa semuanya. Jadi yang mana yang sering berkomunikasi bertemu, ya itu yang diajak untuk berkolaborasi kan gitu Pak. Ya. Jadi bersama-sama mencari enaknya materi dalam minggu ini yuk. Nah, tahapannya ini kita kasih materi ini yuk. Nah, gitu. Ada beberapa orang fasilitator, beberapa koordinator yang kebetulan bukan koordinatornya saya langsung gitu. Jadi jadi dia gunakan di kelasnya yang lain, fasilitator yang lain. Kedua itu yang saya ajak berkomunikasi sudah pas dari atasan, ya Bapak, ya pasti ya Pak, Bapak dan Ibu Pakar Kurum sebagai leadership dalam hal ini yang bisa saya ajak berkomunikasi untuk memastikan bahwa komunikasi kita di awal ini agak lebih diintenskan sehingga lebih reguler lah pertemuan ini, sehingga menjadi sebuah komitmen kegiatan walaupun sekedar bertemu sebentar, tapi itu sudah menjadi komitmen, jangan dilepas begitu. Kemarin kan kita rasa ini seperti dicoba dulu ya Pak ya, dalam artian kita coba dulu seperti apa koordinator, tapi setelah berjalan kita membutuhkan sebuah leadership sebenarnya, sehingga rutinitas komunikasi untuk persiapan terhadap P5 ini itu semaksimal mungkin kita bisa persiapkan setiap minggunya, sehingga tidak mengalir begitu saja. Memang sih kita di awal ini semua serba belajar, tapi karena serba belajar ini perlu dituntun Pak, dalam arti dikontrol, dituntun sehingga tercapai apa yang kita inginkan. Seperti itu Pak. Ya, bagus sekali ya. Jadi setelah saya mendengar apa yang Pak Dewa sampaikan, sepertinya siapa yang Pak Dewa ajak berkomitmen untuk menjalankan atau agar bisa mencapai apa yang Pak Dewa inginkan. Pak Dewa tadi saya lihat seperti melakukan subsidi silang ya. Meskipun dia bukan koordinatornya Pak Dewo, tapi sudah biasa Pak Dewa ajak berkomunikasi. Nah, selanjutnya kapan nih rencananya Pak Dewo untuk mempraktekkan atau memenuhi komitmen itu? Kapan nih rencananya Pak Dewo lakukan? Ya secepat mungkin Pak. Walaupun ini kan kita sudah berjalan Pak. Jadi benar-benar dibutuhkan niat dan usaha kita, dalam artian secepat mungkin dalam ini. Mungkin minggu ini kalau Bapak punya waktu, dari kalau belum punya waktu, teman-teman saya kira minggu ini, di awal minggu ini sudah kita bisa actionkan hal itu. Saya pun sendiri akan menyiapkan waktu untuk itu, untuk kita istilahnya berkomunikasi seperti itu Pak. Seperti apa yang harus kita lakukan. Oke, bagus sekali Pak Dewa ya. Artinya begini, lebih cepat kita lakukan lebih baik Pak Dewo ya, daripada kita menunda terus ya. Nah, baik Pak Dewo, jadi itu ya yang bisa kita bicarakan hari ini. Nah, semoga nanti rencana aksinya itu apa yang Pak Dewo lakukan bisa berjalan dengan baik. Nah, sebelum saya akhiri ini, kapan nih kita bisa bertemu lagi? Saya ingin mendengar bagaimana hasilnya. Iya, tentu saja setelah kita rapat minggu depan, kalau memang itu diagendakan oleh staf pimpinan. Nah, seperti kita bilang tadi, ada WKKW dengan koordinator. Saya minta dalam hal ini dari pihak pimpinan minimal wakil kurikulum lah. Setelah itu saya akan laporkan hal ini seperti apa progresnya dan apa kesepakatan dan komitmen dari teman-teman tentang P5 ini kepada Bapak. Seperti itu Pak. Ya, baik. Saya tunggu Pak Dewa ya, saya tunggu ya. Nanti kabari saja, mau siang, mau pagi, mau sore, mau malam, saya siap. Ya, saya ingin mendengar ceritanya Pak Dewo. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, baik. Untuk hari ini, terima kasih ya waktunya. Ya, saya juga sangat terima kasih Pak, Bapak sudah menyediakan waktu untuk mendengarkan curhat. Sama Pak Dewo. Ya. Sampai jumpa, selamat sore. Ya. Selamat sore Pak. Ya.